Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah baru favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang makin seru nih dari hari ke hari ya. Dan banyak juga nih teman-teman yang bilang kalau bisa Bawor Tigor collab nih sama Wasis Gali ataupun Bang Doni. Wow, menarik juga, nanti akan saya sampaikan kepada Mas Rasrak Satria maupun Mas Dani SBR. Semoga bisa terrealisasi dan pastinya seru pakai banget ya. Dan dalam kisah kali ini apalagi nih yang akan dihadapi oleh Bawor dan juga duetnya yaitu Tigor. Wow, penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Dendam arwah wanita di ujung jalan. Kisah Bawor. Malam itu gerimis turun sejak sore, membasahi jalanan Kelapa Gading yang mulai sepi. Di dekat gereja Tiberias, seorang driver ojek online duduk seorang diri di atas motornya. Dia menghela nafas panjang. Dari tadi muter-muter, kagak dapet orderan satupun. Padahal ojol lain depan dan balik, nyangkut satu kek. Ketika dia hendak menyalakan rokok, seorang wanita muda datang, berjalan di bawah payung putih, wajahnya cantik, kulitnya pucat bersih, dan matanya teduh namun sedikit sayu. Dia berhenti di depan sang driver. Mas, bisa tolong antarkan saya ke komplek perumahan dekat Tanah Merah? Sang driver sedikit terkejut, tapi segera tersenyum lega. Akhirnya ada orderan juga. Bisa mbak, ayo saya antar sekarang. Wanita itu mengangguk dan menutup payungnya. Saat ia duduk di jok belakang, hawa dingin mendadak terasa lebih menusuk. Entah kenapa, sang driver merasa udara di sekitarnya mendadak berubah. Pria itu melajukan sepeda motornya perlahan ke arah selatan, melewati deretan ruko yang sebagian besar sudah tutup. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah, membentuk garis cahaya panjang yang bergetar setiap kali ban motornya melewati genangan air. Dari kaca spion, dia sempat melirik ke belakang. Wanita itu masih duduk diam, menunduk. Tidak ada suara, bahkan nafasnya pun hampir tak terdengar. Hanya helai rambutnya yang panjang terurai sedikit di bawah helm putih yang ia pinjamkan. Bergerak lembut, tertiup angin malam. Sesampainya di depan restoran Samudra Rasa, pria itu berputar balik, mengambil jalur ke utara menuju Tanah Merah. Jalannya mulai sepi, hanya sesekali ada mobil lewat atau suara truk dari kejauhan. Mbak, rumahnya yang di Tanah Merah sebelah mana ya? Biar saya turunin deket gangnya. Tapi wanita itu diam, tak ada jawaban. Pria itu menoleh sekilas lewat spion. Wanita itu masih menunduk, namun kini sepertinya posisinya sedikit berubah. Rambut panjangnya menutupi wajah. Saat motor melewati area pasar Tanah Merah yang sudah gelap dan sepi, hanya disinari 1-2 lampu jalan, si driver tiba-tiba merasakan tepukan pelan di pundaknya. Refleks, ia menoleh sedikit lalu berpikir, mungkin udah mau nyampe. Ia pun menepi di pinggir jalan di dekat warung kelontong yang sudah tutup. Tanpa curiga, ia menoleh ke arah belakang dan berkata dengan nada ramah, "Udah sampai ya mbak? Di sini?" Namun tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, mencoba memastikan masih sepi. Lalu ia menoleh sepenuhnya ke arah belakang dan
Kursi belakang itu kosong. Helm pinjamannya yang tadi ia berikan juga sudah tidak ada. Hanya ada bekas air di jok motor, seperti ada yang duduk di situ. Tubuhnya langsung merinding, nafasnya tercekat. Refleks, ia menengok ke sekitar. Tapi jalanan sepi, hanya suara hujan dan angin yang berdesir pelan. Nafasnya langsung membeku. Di ujung jalan, samar-samar dia melihat sosok wanita berambut panjang berjalan menjauh, menembus gerimis menuju arah komplek Tanah Merah dan perlahan menghilang. Blower besar di dapur restoran bintang laut baru saja dimatikan dan suara bising yang sedari tadi memenuhi ruangan perlahan menghilang. Bauer berdiri di dekat pintu belakang sambil mengibaskan tangannya mencoba menghilangkan sisa bau dari plastik sampah yang baru ia buang keluar. Dia menarik nafas panjang. Akhirnya kelar juga hari ini. Matanya melirik ke arah tumpukan piring yang sudah bersih di atas rak. Semua pekerjaan malam itu sudah beres. Bauer meneguk sisa air mineral dari botolnya, lalu berjalan ke tengah dapur memastikan semua peralatan sudah dimatikan. Lampu neon di langit-langit bergetar sedikit, seperti ingin padam, membuat bayangan di lantai ikut bergetar. "Jai, lu udah balik duluan ya?" Tidak ada sautan. Ia melangkah ke pintu depan, tapi sebelum sampai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari arah belakang dari tempat sampah yang baru saja ia buang. Bauer berhenti. Tangannya refleks meraih gagang pintu besi di dekatnya. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Tuk, tuk, tuk. Bauer mengerutkan kening. "Jai, lu bercanda lagi ya?" Tak ada jawaban. Bauer menatap pintu besi itu beberapa detik sebelum akhirnya melangkah pelan mendekat. Tangannya terulur, siap membuka kunci. "Woi, Bauer!" Suara itu membuatnya refleks menoleh dari balik pintu. Jaya muncul dengan kaos yang sudah sedikit basah karena keringat. Di tangannya ada sebotol sabun cair dan sepotong spons cuci. "Ngapain bengong di situ? Gua kan tadi bilang mau sekalian ambil sabun." Bauer mendengus pelan. "Lu munculnya kagak bisa pelan-pelan dikit apa, Jay?" Jaya mengerjet. Tumbenan banget sih, War, lu. Biasanya sama setan aja lu ajak berantem." "Kagak tahu deh, Jay. Barusan gue denger ada yang ngetok-ngetok pintu. Tapi pas gue mau buka, ya udah hilang gitu aja." Jaya tertawa kecil. "Banyakan lembur lu. Kalau bukan suara hujan ya paling suara tikus nyari makan. Santai aja bro, jangan parno." Tikus dari Hongkong." Jaya meletakkan sabun dan spons di bak cuci lalu menepuk bau Bauer. "Udah ya, beresin ini bentar. Habis itu kita cabut. Udah lapar banget ini." Bauer menatap sekali lagi ke arah pintu belakang sebelum akhirnya mengangguk. Setelah semua peralatan dapur dibersihkan, Bauer dan Jaya melepas celemek masing-masing. Mereka berjalan ke ruang absensi yang terletak di dekat tangga menuju lantai 2. Bauer menempelkan jarinya ke mesin absensi. Bunyi pip terdengar pelan diikuti tulisan clock out sukses. Dia menoleh ke Jaya yang sedang bersandar di dinding sambil menggenggam ponselnya. "Udah lu, Jay. Udah. Lihat, jamnya aja udah hampir 1:30. Kalau kita lama dikit lagi, gue yakin blower bakalan nyala sendiri," jawab Jaya sambil bercanda. "Jangan ngomong aneh-aneh dong." "Dasar luar, nakut. Ya, keluar. Tigor juga masih udah nungguin itu." Keduanya lalu berjalan keluar dari pintu belakang restoran. Di sana, Tigor sudah duduk di atas motor bututnya. Seragam parkir biru mudanya masih melekat di tubuhnya. Begitu melihat Bauer dan Jaya keluar, ia segera melambaikan tangan. "Oi, lama kali kalian. Ojok arisan dulu ya di sana, hah?" Bauer tertawa kecil sambil mengangkat tangannya. "Sabar Bang Tigor, sabar. Namanya juga karyawan teladan, pulangnya terakhir lah." Teladan dari Hong Kong. Ayo cepet naik. Mau langsung pulang atau nongkrong dulu?" Bauer menatap Jaya yang sudah lebih dulu menguap lebar.
Kayaknya pulang langsung deh bang. Gue capek banget hari ini bang. Tigor mengangguk pelan sambil menyalakan mesin motornya yang meraung. Ya udah, ayo naik Wur. Siap, gue duluan aja. Motor butut Tigor melaju pelan, menembus jalanan Kelapa Gading yang mulai sepi. Lampu-lampu toko sudah banyak yang padam, hanya tersisa beberapa warung tenda yang masih buka, menebarkan aroma gorengan dan kopi hitam. Sesekali, motor Tigor melindas genangan air kecil, membuat cipratan dingin membasahi ujung celana mereka. Bang, pelan dikit kenapa bang? Jalanannya licin nih. Kau ini Wur, kau pikir abangmu ini udah kakek-kakek? Ini aja udah pelan kali Wur. Pelan dari Hongkong bang, ntar kalau jatuh gimana yo? Tinggal bangun lagi, gampang. Kenapa kau bikin repot? Beberapa menit kemudian, motor mereka berbelok arah ke Tanah Merah, melewati gang sempit yang hanya cukup untuk satu motor. Di kiri kanan, tampak deretan kontrakan dengan dinding kusam, sebagian lampunya sudah padam. Nyampe juga kan akhirnya, gumam Tigor sambil mematikan mesin motor di depan deretan kontrakan. Bauer turun dari motor, menggeliat kecil sambil mengusap tengkuknya. Capek banget bang, kayaknya gue langsung mandi, habis itu tidur deh bang. Tigor menepuk bau Bauer sambil tertawa pelan. Tidur saja kau, aku mau beli rokok dulu di ujung gang. Oke bang, jangan lama-lama, nanti gerimis lagi. Tigor hanya melambaikan tangan sambil melangkah pergi, suara sandalnya menjauh di antara lorong kontrakan. Bauer masuk ke dalam kontrakannya yang sempit, ia menutup pintu, menaruh tas di kursi plastik, lalu menghela nafas panjang. Di kontrakan lain, tak jauh dari tempat Bauer dan Tigor tinggal, seorang pria dengan jaket ojek online masih duduk gemetar di tepi kasur lantai. Tangannya gemetar saat membuka botol air mineral, lalu meneguknya cepat tapi malah tumpah di dagunya. Tadi apaan ya? Ngeri banget. Bayangan itu terus berulang di kepalanya. Wanita cantik dengan wajah pucat mengenakan gaun putih. Dia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, lalu buru-buru menarik selimutnya meski udara di ruangan itu pengap. Jangan ganggu, aku nggak apa-apain. Di luar, suara gerimis masih terdengar, tapi sesekali ada suara langkah kaki melintas di depan kontrakannya pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pria itu menahan nafas, matanya membulat. Tok tok tok. 3 ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, si driver perlahan memutar gagang pintu. Suara krek terdengar jelas di antara hujan yang masih turun rintik-rintik. Namun, bukannya melihat sosok wanita bergaun putih seperti yang ia takutkan, justru Jangkung, si penjual kopi keliling, berdiri di depan pintu sambil membawa teko dan wajah cengesan. Lama amat bukannya mas, wah kata mau tidur. Si driver terdiam, masih belum bisa bicara, wajahnya pucat pasi, nafasnya ngos-ngosan. Jangkung, kirain siapa? Jangkung menatapnya heran, alisnya mengkerut. Emang lu ngira gue siapa? Gue setan apa? Jangan ngaco. Ngomong-ngomong, gas di rumah gue habis. Gue mau numpang masak ayam bentar. Gak apa-apa kan? Iya Kung, pakai aja. Jangkung langsung masuk, menaruh tekonya di atas kompor kecil di sudut dapur kontrakan. Dia bersiul pelan sambil menyalakan api. Dingin banget ini malam. Kalau kagak minum kopi, bisa beku gue di jalan. Gumamnya sambil menggosok tangan. Si driver itu hanya bisa duduk di atas kasur, memandangi Jangkung yang sibuk dengan tekonya. Namun, begitu api menyala dan air mulai mendidih, suara ketukan itu terdengar lagi. Tok tok tok. Keduanya saling berpandangan. Jangkung langsung menoleh ke arah jendela, matanya menyipit. Siapa yang namu malam-malam begini? Dengan nafas berat, Tatang berdiri perlahan. Siapa namu malam-malam begini? Jangan buka dulu, Tang.
Namun, Tatang tak kenapa merasa dorongan kuat untuk memastikan. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah pintu dan memutar knopnya perlahan. Begitu pintu terbuka, matanya langsung membuat lebar. Di depan pintu, kini berdiri Jangkung yang berdiri dengan wajah yang agak basah seperti habis hujan-hujanan. Di tangannya ada bungkusan plastik berwarna putih. Jangkung, bukannya tadi di dalam? Jangkung yang berdiri di depan pintu justru merasa bingung. Hah? Ini gua aja baru dari kontrakan, ngigo lu ya? Wajah Tatang langsung pucat. Ia menoleh ke dalam rumah, tapi dapur itu kosong. Kompor padam, teko yang tadi mendidih hilang tak kemana. Tapi barusan lu masak air di situ. Ya bercanda dah lu ah. Wajah baru dari gereja Tiberias. Lagian ngapain masak air malam-malam? Kan gue dagangan siang sampai sore. Tatang mundur satu langkah. Suasana mendadak menegak. Allahu Akbar. Teriakannya menggema. Nafas Tatang memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya melotot menatap ke arah belakang Jangkung yang masih berdiri di depan pintu. Jangkung kaget setengah mati. Lu ngapain sih, Tang? Ngapa tiba-tiba begitu? Tatang tidak menjawab, hanya menggeleng cepat. Dengan wajah pucat pasi, suaranya tercekat di tenggorokan, nafasnya seperti tersangkut. Jangkung menoleh refleks ke belakang, tapi yang dia lihat hanya teras kontrakan yang sepi. Apaan sih, Tang? Kagak ada siapa-siapa. Namun Tatang masih terpaku. Matanya tak beranjak sedikit pun. Sosok hitam yang tadi dilihatnya masih berdiri di sana. Tatang yang masih gemetaran akhirnya menarik tangan Jangkung dengan panik. Masuk dulu, Kong. Masuk dulu dah. Gua gak kuat di luar. Jangkung yang masih bingung hanya bisa menurut. Begitu pintu dikunci, Tatang langsung duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Tang, lu ngapa? Cerita dah pelan-pelan. Lu gak bakal percaya, Kong. Tadi gue dapat orderan, tapi bukan dari aplikasi. Orderan offline. Jangkung merutkan kening. Orderan offline? Gimana maksudnya? Tatang mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ada cewek nongol di depan gereja Tiberias. Cantik banget, Kong. Minta diantar ke Tanah Merah. Ya gue kata itu penumpang biasa. Pas nyampe deket pasar, pas gue nengok ke belakang, dia terdiam sejenak lalu menelan ludah. Kosong, Kong. Kagak ada siapa-siapa di jok belakang. Jangkung otomatis tertawa kecil, berusaha menepis bulu kuduknya yang mulai merembang. Elah, Tang. Lalu halu kali. Capek kali lu. Dari pagi belum makan lu ya? Enggak, Kong. Demi Allah, gua agak halu. Gue masih inget banget wajahnya. Rambutnya panjang, kulitnya pucat. Terus pas gue nengok ke spion, dia masih duduk di belakang gue. Pas gue nengok, dia langsung hilang. Kali ini, wajah Jangkung mulai berubah. Tawanya memudar. Dia memperhatikan Tatang yang kini mulai berkeringat dingin. Pandangannya kosong tapi penuh ketakutan. Lo yakin itu bukan orang beneran, Tang? Tatang mengangguk pelan. Kalau orang beneran, Kong, gak mungkin dia ngilang gitu aja. Hening. Suara gerimis di luar terdengar semakin jelas, memukul pelan atap seng kontrakan mereka. Dan di tengah keheningan itu, ada suara ketukan pelan di pintu. Jangkung langsung menoleh ke arah pintu yang baru saja diketuk, lalu kembali menatap Tatang yang kini pucat pasi. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Udah, Tang, lu tenang dulu deh ya. Lu jangan mikir aneh-aneh dulu. Mungkin itu cuma angin atau kucing yang nabrak pintu. Masa ya kucing nabrak pintu bunyinya tok. Udah. Ya gini aja. Besok pagi gue ceritain ini semua ke Bawor. Tatang menatapnya, alisnya berkerut penuh heran. Ke Bawor? Emangnya dia bisa ngapain, Kong? Senyum kecil muncul di bibir Jangkung. Ia menatap Tatang dengan sorot mata yang yakin. Lo belum kenal dia aja, Tang. Tuh anak kelihatannya cuma tukang cuci piring biasa. Tapi hasilnya bisa lihat hal-hal yang kagak semua orang bisa. Tatang menatap Jangkung lekat-lekat, masih ragu. Maksud lu dia bisa ngusir setan? Jangkung mengangguk pelan. Bisa. Dan kalau emang bener yang ngelemuin tadi itu bukan manusia, nah si Bawor tuh satu-satunya orang yang mungkinan bisa bantu lu. Hening kembali merayap.
hanya suara gerimis yang masih terdengar menetes dari talang ke tanah. Tatang menunduk, menarik nafas panjang, mencoba menelan rasa takut yang masih mencekik dadanya. "Oke, Kong, besok pagi kita ke tempat dia ya," ucapnya lirih. Jangkung mengangguk mantap. "Ya udah besok pagi. Sekarang mending lu istirahat dulu. Jangan bukain pintu. Apapun yang lu denger di malam, udah cuekin aja." Pagi-pagi sekali, suara alarm dari ponsel butut milik Bawor meraung keras di atas meja kecil di samping kasur. Ia mengerang pelan, menutup wajahnya dengan bantal. Duh, baru aja gue mimpi enak, nih alarm udah teriak-teriak. Jam di layar menunjukkan pukul 4.45 setelah 2 minggu penuh shift malam. Kini ia kembali ke rutinitas pagi. Badannya masih terasa berat, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Dengan langkah gontai, Bawor pun bangkit, menggeliat sebentar, lalu berjalan ke kamar mandi. Air dingin yang menyentuh kulit membuatnya bergidik, tapi setidaknya itu berhasil mengusir sisa kantuknya. Setelah mandi dan menunaikan ibadah sholat subuh, ia duduk sebentar di pinggir kasur, memandangi tumpukan baju kerja yang sudah disetrika seadanya malam sebelumnya. Aduh, gini banget ya rasanya jumping. Ya, jumping adalah istilah yang biasa digunakan oleh karyawan bintang laut untuk menyebut rolling shift dari shift malam menuju shift pagi. Dia mengenakan seragam restoran berwarna biru tua, lalu menenteng tas kecil berisi handuk, dompet, dan charger. Begitu ia membuka pintu kontrakan, udara pagi yang dingin langsung menyergap wajahnya. Jalan di depan kontrakan masih sepi, hanya ada 1-2 orang yang lewat. Bawor menarik nafas panjang, lalu menguap lebar. Di depan restoran bintang laut, udara pagi masih terasa lembab, sisa gerimis semalam masih menempel di trotoar. Mega berdiri di depan pintu, bersender di tiang sambil memainkan handphone. Rambutnya dikuncir kuda, seragam kasir merah marun itu masih agak kusut karena buru-buru berangkat. Dari arah gang, Bawor berjalan santai menuju restoran. Begitu melihat Mega, dia langsung tersenyum lebar. "Pagi, Meg. Waduh, rajin banget deh lu, belum buka udah nongkrong aja." Mega melirik malas tapi tersenyum tipis. "Pagi juga, War. Lu aja tuh yang siangan mulu. Nih ya, gue udah dari tadi nunggu pintu dibuka, dingin banget lagi." "Kesiangan dari mana sih, Meg? Pintu aja belum dibuka, masa udah kesiangan aja?" Mega melipat tangan di atas dada, matanya menyipit. "By the way, lu masih ingat janji lu gak sih?" Bawor berhenti, dia mengangkat alis. "Janji? Janji apanya, Meg? Jangan bilang janji bayar utang gorengan kemarin deh. Gue udah lunas loh." Mega langsung mencubit lengan Bawor. "Bukan itu. Janji lu mau ngajak gue ke MKG beli jeko. Katanya kalau udah gajian. Nah ini udah 2 minggu. Mana ajak-ajakannya?" "Iya ya, gue inget kok. Cuma kemarin tuh banyak urusan, Meg. Tapi sumpah deh, janji gue masih berlaku. Gue gak kayak mantan lu yang PHP. Ah, ngomong aja lu pinter. Ntar pas waktunya aja lu kabur." "Waduh, ya kagak lah. Nih, nanti deh abis shift gue traktir jeko plus kopi. Biar lu percaya, sekalian buktiin kalau gue bukan cowok omdo." Oke. Tapi kalau lu bohong, gue umumin ke semua orang kalau lu tukang PHP. Deal. Tapi kalau gue bener, lu yang traktir gue bakso 1 mangkok." Tiba-tiba saja rolling door mulai terbuka. Bawor langsung sigap mulai melangkah masuk. "Gue duluan, Meg. Awas lu tidur di kasir. Kerja yang bener, War. Jangan cuma bisa godain orang." Iya, gue masuk dulu." Bawor melangkah masuk ke gudang belakang untuk mengambil sabun dan spons. Ruangan itu tampak redup, hanya diterangi 1 bolam yang menggantung dan berayun pelan diterpa angin dari celah ventilasi. Sambil bergumam kecil, Bawor membungkuk, meraih spons baru dari tumpukan kardus di pojok ruangan. Namun, begitu ia berdiri dan berbalik, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Dari sudut gelap, perlahan muncul sesosok wanita bergaun merah. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah.
kulitnya pucat, dan dari matanya terpancar cahaya kemerahan samar. Ya, dialah Mei Chen, penunggu gudang yang selama ini dikenal Bawor. Bawor spontan terlonjak kecil. Waduh Mei, lu mau bikin kue jantungan pagi-pagi gini apa? Mei Chen mendekat tanpa suara, tatapannya tajam, mengandung amarah dan kecemburuan. Kamu terlalu sering dekat dengan perempuan itu, Mega. Bawor menghela nafas panjang lalu menggaruk tengkuknya. Aduh, jangan gitu dong Mei. Dia cuma teman kerja, sumpah deh. Suara Mei Chen terdengar bergetar, dingin namun mengandung emosi. Aku bisa ngerasain dia suka sama kamu, War. Bawor tersenyum miring, mencoba menenangkan suasana. Ya namanya juga manusia, Mei. Wajar kalau ngobrol atau ketawa bareng. Tapi lu santai aja. Gue gak lupa kok siapa orang yang pernah bantuin gue lawan makhluk-makhluk aneh itu. Hawa dingin di gudang perlahan mereda. Mei Chen menatapnya sejenak lalu berkata pelan, aku akan mengawasimu. Ya udah gak apa-apa, tapi jangan nongol tiba-tiba lagi. Gue hampir nabrak galon tau gak? Jawab Bawor dengan nada setengah kesal. Sosok Mei Chen kemudian memudar, menghilang bersama aroma dupa dan hawa dingin yang tersisa. Bawor menarik nafas panjang, lalu ia menggeleng kecil. Baru juga pagi-pagi udah dicek demi temburuan. Hidup gue makin aneh. Setelah keluar dari gudang, Bawor menuruni tangga besi yang berderit halus di setiap pijakan. Udara di lantai bawah terasa lebih hangat, bercampur aroma masakan laut dari dapur utama. Dia menaruh sabun dan spons di dekat wastafel stainless yang sudah penuh dengan piring kotor. Tanpa banyak bicara, Bawor menggulung lengan bajunya, lalu ia mulai bekerja. Pukul 3:30 sore, matahari masih terasa menyengat di langit Kelapa Gading. Udara panas bercampur debu jalanan membuat langkah Bawor terasa berat ketika keluar dari pintu belakang restoran Bintang Laut. Seragam kerjanya sudah agak kusut, rambutnya sedikit lepek oleh keringat. Ia menguap lebar, menutup mulut dengan punggung tangan. Lalu, di depan gereja Tiberias, suara yang cukup familiar memanggilnya. Bawor, Bawor. Bawor menoleh dan nampak Jangkung melambaikan tangan dari pinggir jalan. Pria tinggi itu tampak serius, wajahnya sedikit tegang. Waduh Bang Jangkung, ngagetin aja. Ada apaan Bang? Jangkung melangkah cepat mendekat. Gini War, gue mau minta tolong. Si Tatang kayaknya lagi digangguin dah. Bawor menggaruk tengkuknya yang gatal karena keringat. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu. Aduh bang, gue baru aja kelar kerja nih. Sumpah, mata gue rasanya mau copot. Gini aja deh, nanti malam aja ya. Habis sisa, gue datang ke kontrakan Bang Jangkung. Gue bantu liatin. Jangkung menatapnya lalu mengangguk pelan. Ya udah deh, kagak ngapa-ngapa. Gue tungguin tapi War, soalnya kasihan banget lihat si Tatang kayak orang kalap gitu. Bawor menepuk bahu Jangkung pelan. Santai aja bang, malam nanti kelar semua urusannya. Sekarang gue beneran mau molor dulu ya, bentar. Jangkung mengangguk lagi, wajahnya mulai tenang. Oke War, kalau gitu makasih banyak ya. Bawor hanya melambaikan tangan malas sambil berjalan pulang ke arah Tanah Merah. Langkahnya pelan, tapi matanya sudah setengah terpejam. Di teras kontrakan, Tigor tampak duduk santai di kursi plastik, mengenakan kaos tanpa lengan. Di tangannya, sebatang rokok menyala, asapnya melingkar pelan di udara. Or, pulang juga kau. Capek kali mukamu itu kulihat-lihat. Bawor melempar sandal ke dekat pintu, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi di sebelah Tigor. Capek banget bang, gile. Habis sip malam langsung sip pagi. Oleng bang rasanya bang. Tigor terkekeh kecil, lalu mengulurkan sebungkus rokok ke arah Bawor. Ambil satu lah, biar tenang dikit kepalamu itu. Bawor menggeleng cepat. Waduh gak bisa bang, gue lagi puasa nih. Puasa? Kau puasa sekarang? Tigor menalihkan alis setengah heran. Iya bang, Senin Kemis, hitung-hitung buat nambah pahala. Tigor mengangguk pelan, lalu menyedot rokoknya dalam-dalam. Ya udah, bagus lah. Aku doakan lancar terus ya.
Bauer berdiri, membuka pintu kamar sambil menguap lebar. "Makasih ya bang, gue mau mandi dulu, habis itu mau tidur." "Ya sudah, tidur sana Kowor. Malam nanti baru kita makan bareng ya, ya," kata Tigor tanpa menoleh. Bauer hanya mengangkat tangan tanda setuju lalu masuk ke kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara air dari kamar mandi kontrakan yang sempit. Setelah selesai, ia langsung merebah di atas kasur tipis dengan tubuh masih sedikit basah. Tak sempat menutup tirai jendela. Dalam hitungan menit, nafasnya sudah teratur, tenggelam dalam tidur yang lelap seolah memulihkan semua tenaga yang terkuras sejak pagi. Ketika azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung gang, suara muazin menggema lembut di antara deretan kontrakan sempit. Bauer perlahan membuka mata, masih setengah sadar, tubuhnya terasa pegal, tapi haus yang menempel di tenggorokan membuatnya bangkit juga. Dia meneguk air putih dari botol di meja kecil yang ada di dekat kasur, lalu mengusap wajah. "Alhamdulillah," gumamnya pelan, nafasnya terasa lega setelah seharian menahan lapar dan kantuk. Begitu keluar kamar, udara yang mulai sejuk menyambutnya. Di depan kontrakan, Tigor sudah duduk santai di kursi plastik. Di depannya ada 2 bungkus nasi padang yang masih hangat, lengkap dengan rendang, sambal ijo, dan paru goreng. Aroma khasnya langsung menggoda perut Bauer. "Ah, bangun juga Kowor. Pas sekali, aku baru beli nasi padang," seru Tigor sambil tersenyum lebar. "Mantep bang, lu emang abang terbaik yang gue milikin sedunia," jawab Bauer sambil duduk di sebelahnya. Tigor membuka bungkusan daun pisang itu dengan semangat. "Tadinya aku pikir mau beli Indomie saja, tapi kasihan kali lihat kau tidur, wah. Jadi sekalian aja aku traktir." Bauer tertawa kecil sambil menepuk bahu Tigor. "Gokil lu bang, gue doain rezeki lu lancar terus bang." Selesai makan, keduanya pun bersandar santai di kursi plastik di teras kontrakan. Langit mulai gelap, tapi gerimis tipis masih turun, memantulkan cahaya lampu jalan di genangan air di depan gang. Tigor menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam sebelum mengembuskan asap ke udara malam. Wajahnya terlihat sedikit serius kali ini. "Wor," katanya pelan. Saut Bauer sambil menyeruput air putih dari botolnya. "Tadi siang, si Jangkung nyamperin aku. Kata dia, si Tatang ada masalah aneh. Makanya si Jangkung bilang biar kau bantu, Wor." "Iya bang, habis sisa gue semperin ke rumahnya. Kalau bener dia kena gangguan, ya mesti diselesaikan bang." Tigor mematikan rokoknya, sementara suara gerimis makin pelan meninggalkan hawa dingin dan tanda bahwa malam itu belum akan berakhir tenang. Sekitar setengah jam setelah sholat Isya, Bauer dan Tigor berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakan Tatang. Hujan sudah reda, tapi aroma tanah basah masih kuat di udara. Beberapa lampu neon di sepanjang gang berkelap-kelip menambah kesan suram di malam itu. Begitu sampai, pintu kontrakan Tatang sudah terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara televisi dengan volume kecil, tapi suasana terasa berat. Jangkung ternyata juga sudah ada di sana, duduk di kursi plastik dengan wajah yang tegang. "Assalamualaikum," panggil Bauer pelan. Tatang yang tadinya menunduk langsung mendongak, wajahnya tampak pucat, matanya sembab seperti kurang tidur. "Waalaikumsalam Bauer, Bang Tigor, ayo masuk." Mereka bertiga duduk bersila di lantai ruang tamu yang sempit. Lampu bolam 5 watt di atas kepala berkedip-kedip menambah suasana suram di malam itu. "Jadi gimana ceritanya bang?" tanya Bauer membuka pembicaraan. Tatang menelan ludah, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. Jadi gini War, semalam itu gue duduk di depan gereja Tiberias nunggu orderan, tapi kagak dapet. Udah mau balik, tiba-tiba nongol cewek cantik banget, terus minta dianterin ke Tanah Merah. Dia berhenti sebentar, menatap ke arah lantai. Ya awalnya biasa aja, dia sopan, ngomongnya halus, tapi pas nyampe deket pasar Tanah Merah,
dia nepuk pundak gue. Gua kata dia minta berhenti, ya gue minggir dong. Tapi pas nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa, Wor. Kursi belakang kosong. Tigor yang sedari tadi diam langsung menyahut. Nah, merinding kali aku dengernya. Tatang mengangguk cepat. Gak cuma itu, semalam itu Jangkung datang numpang masak air. Tapi nggak lama kemudian ada yang ngetok pintu. Nah, pas dibuka ada Jangkung lagi. Jangkung lalu menimpali dengan wajah serius. Padahal gue baru ke situ, Wor. Belum pernah masuk rumahnya si Tatang sebelumnya. Tapi dia yakin banget katanya udah ngeliat gue masuk. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dindingnya terdengar pelan. Bauer menarik napas dalam lalu bersandar di tembok ruangan. Tatang menatap dengan wajah cemas. Terus gimana ya, Wor? Gue mesti ngapain nih? Bauer menatapnya cukup lama lalu berkata dengan tenang. Bang Tatang muslim kan? Sholat aja bang, sama minta perlindungan dari Allah. Tapi Wor, kalau setannya ngikutin terus gimana? Ya udah, ntar gue coba bantu. Tapi gue gak janji ya. Tigor menatap Bauer dengan ekspresi khawatir. Wor, kau yakin, Wor? Yakin bang, selama gak lebih dari satu masih bisa gue urus. Pandangan Bauer beralih pada Tatang. Kalau gitu, gue pulang dulu ya Bang Tatang. Jangan lupa sholat sama minta perlindungan Gusti Allah. Bauer dan Tigor pergi meninggalkan kontrakan Tatang dan pulang. Sesampainya di kontrakan, Tigor duduk di depan teras. Wor, aku tunggu di sini ya, Wor. Iya bang, gue masuk dulu ya. Bauer menutup pintu kontrakan perlahan, memastikan kuncinya terpasang rapat. Suasana di luar sudah sepi, hanya ada suara motor lewat sesekali dan gesekan dedaunan yang tertiup angin. Dari luar, Tigor masih duduk di kursi plastik merokok sambil menatap langit malam yang tampak redup tertutup awan. Di dalam, Bauer duduk bersila di lantai kamar. Nafasnya teratur, kedua telapak tangannya memegang liontin yang menggantung di lehernya, sementara matanya terpejam. Ia mulai merapal doa. Suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa menit kemudian, tubuhnya tampak tenang. Dan dari wajahnya yang hening, keluar cahaya tipis berwarna kebiruan. Sukma Bauer terlepas dari raganya. Kini, ia berdiri, tapi bukan lagi di kamarnya. Dia sudah melayang di atas gang tanah merah, menatap dari ketinggian semua rumah kontrakan yang berderet rapat seperti kota kecil. Dia menatap ke arah utara, lalu bergerak meluncur cepat seperti angin yang menembus udara tanpa suara. Terlihat pohon beringin tua di ujung jalan menjulang tinggi. Akar-akarnya menggantung. Dan di bawah pohon itu, Bauer melihatnya. Seorang wanita duduk seorang diri di bangku semen. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Gaun putihnya tampak lusuh. Ujungnya menyentuh tanah yang becek. Udara di sekitar sana terasa lebih dingin dari seharusnya. Bauer memicingkan mata. Ini pasti lu nih. Angin berembus pelan, daun-daun beringin bergoyang lembut. Sosok wanita itu perlahan menoleh ke arah Bauer. Tatapan matanya kosong, tapi di dalamnya bergetar marah dan kesedihan yang aneh. Bauer menarik nafas dalam. Oke, jadi lu nih yang semalam nebeng ojol, katanya pelan. Nada suaranya tetap tenang, tapi matanya tajam. Sekarang lu ngomong baik-baik dulu. Lu siapa dan kenapa lu gangguin si Tatang? Sosok wanita itu menatap Bauer dengan kepala yang masih miring tak wajar. Aku hanya butuh teman. Bauer mendengus, menatapnya datar. Ya jangan iseng-iseng lagi dong. Nanti kalau lu numpang orang terus ngilang, orangnya kaget terus kecelakaan, kan bahaya jadinya. Itu memang tujuanku. Aku butuh teman. Maukah kamu jadi temanku? Oke lah, lagian kenapa nggak nyari temen yang sesama demit aja sih? Wanita itu tiba-tiba berdiri, gerakannya cepat dan kaku seperti boneka. Rambutnya bergoyang pelan menutupi wajahnya, tapi matanya masih tampak menyala redup dari balik helaian rambut itu. Aku butuh temen. Bauer menyilangkan tangan di dada. Suaranya tetap tenang tapi tajam.
Ya kalau lu emang mau ditemenin, caranya nggak kayak gitu. Lu malah bikin orang takut, bikin orang hampir gila. Kalau orangnya serangan jantung terus meninggoy, gimana? Lu mau tanggung jawab? Wanita itu mengangkat kepalanya pelan-pelan. Kau mau melarangku? Coba saja kalau bisa. Bauer menatapnya balik, senyuman miring muncul di bibirnya. Waduh, dibilangin bener-bener malah nantangin nih. Gak setan, gak manusia sama aja. Kalau betina sukanya nyolot. Majulah, akan kubuat engkau menjadi temanku. Udara di sekitar beringin langsung bergetar. Angin berembus lebih kencang. Daun-daun berterbangan dari tanah. Mulai muncul kabut tipis berwarna abu-abu. Bauer memutar pergelangan tangannya bersiap. Angin malam itu berputar kencang di sekitar pohon beringin. Daun-daun berterbangan seperti pusaran kecil yang melingkari mereka berdua. Sosok wanita itu melayang perlahan dari tanah. Rambutnya terurai panjang dan menjuntai seperti tirai hitam yang menutupi wajahnya. Bauer menjejak tanah pelan. Sukmanya memadat, auranya berpendar tipis kemerahan. Tiba-tiba wanita itu menjerit nyaring. Suaranya melengking hingga udara bergetar. Bayangan hitam memancar dari tubuhnya dan melesat ke arah Bauer seperti anak panah. Bauer memutar badan, menghindar, lalu meninju udara kosong. Namun hantaman itu cukup kuat. Gelombang energi panas keluar dari pukulannya, membuat bayangan hitam itu buyar sesaat. Waduh, cepet juga lu. Wanita itu melengking lagi. Kali ini tangannya memanjang seperti cambuk hitam, melilit pergelangan tangan Bauer. Tubuhnya tertarik keras ke depan hingga lututnya hampir menyentuh tanah. Kau pikir bisa kabur? Bauer menggeram kecil, menggertakkan giginya. Lo tahu nggak? Tali cambuk kayak gini tuh udah jadul, bos. Dengan cepat dia menutup mata dan berbisik pelan. Siro geni dadi kawula, kamlebeting dada ono ing jiwa. Begitu rapalan selesai, api keemasan keluar dari kulit tangannya. Api itu menjalar naik, membakar lilitan hitam yang menahan pergelangan tangan. Cambuk bayangan itu terlepas dan menghilang menjadi asap. Bauer melesat maju. Tinju kanannya menyala seperti bara, menghantam dada sosok wanita itu. Dentuman keras menggema, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Wanita itu terpental dan menabrak batang beringin dengan keras, namun dia tidak pingsan. Justru tertawa serak sambil menatap Bauer dengan mata merah menyala. Menarik. Menarik juga, aku belum pernah bertemu dengan manusia sepertimu. Bauer mengusap hidung yang sedikit berdarah. Wanita itu melayang lagi. Aura hitamnya memuncak seperti kabut pekat yang menggulung. Sementara itu, Bauer menunduk sedikit. Tangannya membentuk posisi siap serang. Api dari ajian umbul geni mulai menari di sekeliling tubuhnya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Api dari tangan Bauer terus menghantam ke segala arah. Sementara wanita itu makin lemah. Tubuhnya mulai goyah. Bauer menjejak tanah keras, menciptakan gelombang panas yang menyebar di bawah kakinya. Sosok wanita itu berusaha melindungi diri dengan kabut hitam, tapi api umbul geni menembusnya dengan mudah. Sekali lagi, Bauer melesat cepat, meninju perut wanita itu dengan pukulan berapi. Dentuman keras terdengar. Wanita itu terlempar jauh, jatuh berlutut di tanah dengan tubuh berasap. Nafasnya tersengal. Bauer melangkah perlahan mendekat, matanya tajam memandangi sosok itu. Api masih menyala di sekeliling tubuhnya, bergetar halus seperti makhluk hidup yang siap meledak. Tubuh Bauer bergetar hebat. Begitu sukma itu hendak kembali ke raga, tiba-tiba matanya berkunang-kunang. Lalu satu ledakan cahaya memenuhi pandangannya. Dia terhuyung, memegangi kepalanya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Nafasnya memburu. Lalu dunia di sekitarnya berganti. Sekarang ia tidak lagi berada di bawah pohon beringin. Dia melihat sebuah jalanan sempit di tanah merah. Malam hari, basah oleh hujan. Lampu kendaraan memantul di genangan air. Di tengah jalan, seorang wanita muda melangkah pelan sambil memegangi payung. Tampaknya wanita itu sedang menyeberang,
Tapi dari arah berlawanan, sebuah motor melaju kencang tak terkendali. Awas! Brak! Tubuh wanita itu terpental beberapa meter, payungnya terlepas, berputar di udara, lalu jatuh ke genangan air. Pengendara motor itu sempat berhenti sepersekian detik, lalu malah kabur ke arah utara, meninggalkan korban di tengah jalan. Bauer melihat semua itu dengan jelas. Dia ingin bergerak, tapi ia hanya bisa menyaksikan wanita itu masih bernafas. Tangannya bergetar mencoba meraih ponsel yang jatuh tak jauh. Tolong, tolong. Namun tidak ada orang yang datang. Mobil-mobil melintas tanpa peduli. Hujan semakin deras membasahi tubuhnya yang terbaring lemah di atas aspal. Dalam beberapa menit, nafasnya terhenti. Matanya terbuka menatap kosong ke arah langit. Bauer memejamkan mata. Hatinya terasa sesak. Ia bisa merasakan amarah, kesedihan, dan dendam yang menyesakan. Semuanya tumpah sekaligus dari sosok wanita itu. Jadi, lu itu asal gak jahat ya? Lu cuma kecewa karena gak ada yang mau nolongin lu. Gambaran itu perlahan membudar. Gerimis masih terdengar, tapi kini ia sudah kembali ke tubuhnya sendiri. Ia terdiam cukup lama, lalu dengan nada pelan namun tegas, ia berbisik pada arwah itu. Tenang aja, gue bakalan bantuin lu, biar lu gak gentayangan lagi. Bauer menarik nafas panjang, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Cahaya lembut yang mulai menyelimuti tubuh Sukmanya. Dia merapal doa penuntun arwah, dan seiring kata-katanya meluncur, api kemasan muncul di sekeliling wanita itu. Api itu tidak panas, berbenar lembut, seperti cahaya lilin yang membawa ketenangan. Sosok wanita yang tadinya murka kini menatap Bauer dengan mata tak lagi berapi, tapi penuh rasa haru. Terima kasih, bisikan lirih sebelum tubuhnya perlahan memudar, lenyap bersama cahaya emas yang menghangatkan udara sekitar. Bauer menunduk dalam diam, mengatupkan tangannya. Istirahat yang tenang, Bak. Dunia udah gak nyakitin lu lagi. Begitu kata terakhir terucap, api kemasan itu menyusut, bergulung kembali ke arah dada Bauer dan padam di sana. Seketika pandangannya bergetar. Ruangan di sekelilingnya berputar cepat. Dia merasa seperti ditarik mundur oleh kekuatan halus yang tak terlihat. Dalam sekejap, Sukmanya melesat kembali ke tubuhnya. Tubuh Bauer yang duduk bersila di kontrakan tersentak keras. Dia mengerang pelan. Dadanya naik turun menahan sesak. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Setelah beberapa detik, matanya terbuka perlahan. Dia kembali ke dunia nyata. Beberapa menit setelah Bauer kembali dari merogoh Sukmo, pintu kontrakan diketuk pelan. Tok tok tok. Wer, udah selesai belum? Suara Tigor terdengar agak khawatir. Bauer menarik napas panjang. Masih terasa sisa pening di kepalanya. Dia bangkit perlahan dan membuka pintu. Tigor langsung menyodorkan botol air mineral. Minum dulu, Wer. Muka mau pucat kali, kayak habis lihat setan. Emang iya, Bang, jawab Bauer sambil meneguk airnya. Tigor mengernyit lalu duduk di kursi plastik. Cerita lah, Wer, gimana tadi? Bauer menatap kosong ke arah depan, lalu mulai bicara dengan nada lelah. Ternyata, Bang, yang nongol di depan tetang itu bukan setan jadi-jadian, Bang. Itu arwah cewek yang meninggal gara-gara tabrak lari di dekat tanah merah. Tigor menconongkan badan. Tabrak lari? Kapan itu, Wer? Itu udah beberapa tahun yang lalu, Bang. Gue lihat kilasan pas tadi di dalam sana. Cewek itu lagi nyebrang, terus ditabrak motor kenceng banget. Orangnya kabur. Padahal dia masih hidup waktu itu, Bang. Tapi gak ada yang bantuin. Matinya di pinggir jalan. Nah, habis itu arwahnya gak tenang, Bang. Tigor menghela nafas panjang. Alamak, yang pantas aja. Tadi gue bantu dia buat lepas, Bang. Udah gue tuntun, gue doain. Sekarang harusnya udah tenang. Tigor menepuk baunya. Hebat kali kau, Wor. Kali-kali ajari aku lah, Wor. Iya, Bang. Kapan-kapan ya, Bang. Tigor mengangguk pelan lalu berdiri. Ya sudah, kalau gitu kau tidur sana dulu.
Aku jaga di depan kontrakan. Besok baru kita ke rumah Tatang, biar dia tenang juga. Bawor mengangguk menutup pintu pelan. Di luar, suara Tigor terdengar samar sambil menghisap rokoknya. Anak wangen satu ini makin hari makin sakti aja dia. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Nirmala, kisah Bawor. Wow, 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 wow. Ini Bawor bandel juga ya. Bawor ini kan sudah diperingati sama Ki Semar. Jangan sering-sering merogoh sukma karena dia belum kuat. Ya tapi di balik sisi ngelawannya, itu kan buat menolong ya teman-teman ya. Dan juga Bawor di sini mulai melakukan puasa mutih. Waduh, berat banget tuh puasa mutih, asli deh. Berat pakai banget. Puasa biasa aja bulan Ramadan yang kita bukanya pakai kolok ya kan, sahurnya pakai rendang, itu berat. Apalagi ini puasa mutih, sahurnya cuma pakai nasi putih sama minum air putih. Waduh, nggak ngerti deh tuh kayak apa lemesnya ya teman-teman ya. Tapi Bawor tetap melakukan anjuran dari Ki Semar untuk bisa memperkuat ilmu kebatinannya. Dan dalam kisah kali ini bagaimana Bawor kembali menolong seorang driver ojol yaitu Tatang. Jadi Tatang ini temannya si Jangkung. Masih ingat Jangkung kan teman-teman? Pedagang kopi keliling yang pernah ditolong oleh Bawor. Ini sama-sama nih, digodainnya sama cewek. Tapi kalau Jangkung saat itu, ceweknya cewek beneran tapi kelakuannya kayak setan. Itu dia pengen jadiin si Jangkung tumbal pesugihan. Nah, kalau yang ditemuin Tatang, cewek, cantik, tapi setan. Ya nggak enak dua-duanya sih ya, tapi lebih mengerikan Jangkung kayaknya ya. Karena pengen jadiin tumbal tuh. Tapi ngeri juga sih. Tatang ini kan mau ditarik tuh arwahnya buat jadi nemenin dia. Sama-sama ngeri lah ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Bawor berhasil menolong, dan di sini Bawor mendapati kenyataan bahwasanya si cewek ini sebenarnya orang baik, tapi dia merasa dendam karena dia korban daripada tabrak lari teman-teman. Namun ketika dia masih hidup dan butuh pertolongan, orang-orang melintas begitu aja cuek ya. Ya begitulah teman-teman di Jakarta ya, kadang ada di beberapa bagian di Jakarta yang orangnya cuek-cuek aja tuh, ngelihat di pinggir jalan ada apa, bodo amat. Dan jujur, saya sendiri pernah ngerasain hal kayak gitu tuh. Maksudnya kok nggak ada yang nolongin ya, semua orang cuma lewat aja, malah nonton. Mungkin beda ya sama di daerah. Kalau di daerah kan ketika ada apa-apa, saya pernah tuh di satu desa ya, saya cuma jatuh dari sepeda, wah satu kampung nolongin teman-teman. Jadi ya bukan berarti orang Jakarta jahat-jahat, tapi karena memang mungkin di Jakarta ini masing-masing orangnya ini kan sudah penuh tuh otaknya dengan kesibukan masing-masing. Jadi ya akhirnya pura-pura nggak lihat aja, jalan terus ya kan, lagi naik mobil. Tapi biasanya kalau motor sih berhenti ya, biasanya kalau motor ya. Tapi overall bagaimanapun kisahnya keren pakai banget. Akhirnya Bawor berhasil menolong si arwah perempuan ini untuk bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Waduh, Bawor makin keren aja. Dan semoga ya terrealisasi teman-teman ya. Harapan kita untuk Bawor Tigor bisa duet nih sama Wasis Gali ataupun Warung Kopi Bang Doni, apalagi bisa triple kolaborasi kayak kemarin. Pastinya seru banget ya. Terima kasih Nirmala, ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bawor selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan juga jangan lupa teman-teman tombol hype-nya kalau masih bisa diklik supaya untuk membantu viralkan video ini. Dan buat teman-teman yang punya komentar, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.